Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Renungan kita saya beri tema utusan Injil Kristus. Saudara pasti pernah mendengar kalimat seperti ini. Tidak semua orang dipanggil menjadi penginjil. Juga tidak semua orang Kristen memiliki karunia menginjili. Fakta ini seringkali menjadi alasan orang untuk tidak bersaksi bagi Injil Kristus. Kita yang tidak merasa menerima panggilan untuk penginjilan mengatakan bahwa kita tidak sama seperti Paulus. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang diri kita? Dan dalam kaitannya dengan Injil dan penginjilan, Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih dia dan memberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang di luar Yahudi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 15, berkata seperti ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini firman Tuhan yang memberikan konfirmasi bahwa memang Paulus dipilih untuk menjadi pemberita Injil. Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus yang tadinya dia musuhi dengan jalan atau dengan cara mengejar dan menyiksa para pengikut Kristus. Dan perjumpaan itu menyebabkan perubahan yang radikal. Paulus jadi mengenal Kristus yang sesungguhnya. Paulus sadar bahwa selama ini ia hanya menjadi seorang religius yang fanatik, yang tidak sungguh berada dalam relasi atau pengenalan yang baik, yang benar tentang siapa Allah. Maka ketika Rasul Paulus bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, maka dia juga menerima panggilan khusus, menerima tugas khusus menjadi penginjil atau menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, dan juga dikatakan memberikan pengaruh kepada pembesar-pembesar, kepada raja-raja. Paulus berjumpa dengan Kristus. Maka penginjilan yang ia lakukan adalah kesaksian, pengalaman, pengenalan akan Kristus. Itulah yang dia saksikan. Bahwa di dalam dan melalui Kristus, dia sudah memiliki sebuah kepastian keselamatan. Paulus menegaskan bahwa di dalam gereja ada beragam karunia-karunia pelayanan. Dan karena itu juga beragam jabatan-jabatan pelayanan. Maka wajar kita menerima bahwa tidak semua orang diberikan karunia menginjil, ya. Tidak semua orang dalam gereja adalah penginjil secara jabatan, iya. Ada orang tertentu yang Tuhan karuniakan tugas khusus menjadi penginjil, iya juga. Namun menjadi saksi, menjadi penyaksi, atau menjadi utusan Injil Kristus semestinya merupakan kerinduan semua orang Kristen. Nah, ini yang harus kita pahami.
Ini yang harus kita sadari. Bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus mengingat. Kita pun sesungguhnya haruslah menjadi saksi Kristus. Menjadi utusan Injil dimanapun kita berada. Bukan bergantung kepada karunia-karunia rohani itu. Bukan juga bergantung kepada jabatan-jabatan rohani. Tapi esensi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi saksi Kristus. Seperti orang yang sedang dalam hubungan cinta yang intens, maka dia akan memancarkan aroma atau aura cinta melalui gaya bahasa, melalui rona wajah, melalui semua topik-topik percakapan, pembicaraan, dan arah pandangannya. Demikian pun orang Kristen yang hatinya sudah menyatu dengan Kristus, yang sudah mengalami Injil kasih karunia itu, maka dia pun harus terus dengan semangat, dengan bergairah, terus menyaksikan pengalamannya bersama dengan Kristus kepada sesama, kepada orang lain. Menyaksikan Injil Kristus, sekali lagi, bukan soal tugas atau penunjukan institusional atau lembaga, gereja, atau organisasi, badan misi, ataupun sekolah-sekolah teologi, bukan. Bukan soal karunia khusus. Tuhan beri saya enggak karunia khusus penginjilan. Bukan soal jabatan sebagai seorang penginjil atau evangelis, bukan. Tapi sekali lagi, menjadi saksi Kristus, menyaksikan Injil Kristus adalah soal memancarkan kasih dan kuasa Injil yang menyelamatkan, yang tumbuh dalam hati dan terpancar dalam kehidupan keseharian kita. Maka mari kita mengingat bahwa saudara dan saya, kita semua sesungguhnya adalah saksi-saksi Kristus, menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami, memberikan kami jaminan bahwa Injil Kristus adalah Injil keselamatan, dan juga mengingatkan kami bahwa kami bertugas menjadi saksi Kristus, memancarkan kasih Kristus kepada dunia ini, supaya dengan demikian ada orang-orang lain yang datang kepada Tuhan, yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami ya Tuhan sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.